Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Islamia dari Prodi Pendidikan IPA Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo Madura. Pada video kali ini saya akan menawarkan sebuah solusi terkait pembelajaran sistem online selama pandemi COVID-19. Jadi seperti yang sudah kita ketahui bersama, dari semester lalu pemerintah di Indonesia sudah menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Hal ini disebabkan karena tingginya kenaikan grafik korban COVID-19 di Indonesia. Nah, PJJ ini bertujuan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 yang mana mengharuskan siswa untuk tetap berada di rumah dan belajar dari rumah secara online. PJJ ini dilaksanakan secara daring atau luring khususnya untuk daerah-daerah yang berada dalam zona merah. Nah, beberapa aplikasi yang mendukung pembelajaran sistem daring ini salah satunya yaitu penggunaan Google Classroom. Google Classroom merupakan layanan web gratis yang dikembangkan oleh Google yang bertujuan untuk membuat, mendistribusikan, menilai tugas tanpa harus bertatap muka. Nah, untuk mengelola kelas di perangkat tersebut, kita perlu menginstal aplikasi Google Classroom terlebih dahulu. Mari kita simak cara penggunaan Google Classroom. Jadi, langkah yang pertama, kita download aplikasi Google Classroom melalui Play Store, atau kalian bisa buka alamat https://classroom.google.com. Kita tunggu. Kemudian kita buka. Setelah itu, klik mulai. Jika sudah terinstall, kemudian login dengan email pribadi. Setelah itu akan muncul tampilan seperti berikut. Kita klik icon plus yang ada di bawah pojok layar. Akan muncul dua opsi, yaitu buat kelas dan gabung kelas. Karena kita ingin membuat kelas, maka kita klik buat kelas. Nah, maka akan muncul tampilan formulir seperti berikut. Tidak perlu diisi semua, jadi seperlunya saja. Misalnya, nama kelas kita isi kelas 7. Kemudian ruang A, mata pelajaran kimia. Jika sudah, kita klik buat, kita tunggu sebentar. Maka kelas berhasil dibuat. Nah, jadi ada dua cara untuk mengundang peserta bergabung ke dalam kelas yang sudah kita buat. Pertama, menggunakan kode kelas. Kode kelas ini terdapat pada setelan kelas yang mana berupa kombinasi angka dan huruf. Kita copy, kemudian hasil kopian kita kirim melalui WhatsApp group. Nah, seperti ini. Untuk cara yang kedua, kita bisa mengirim undangan lewat email dengan syarat pengajar harus tahu alamat email masing-masing peserta. Caranya, klik anggota, kemudian akan muncul dua opsi, yakni mengundang orang lain sebagai pengajar atau siswa. Pada Google Classroom juga terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu forum, kemudian tugas kelas, dan anggota. Forum ini merupakan halaman aktivitas yang mana akan menampilkan pengumuman, pertanyaan atau diskusi, materi dan tugas yang diberikan oleh guru. Sedangkan tugas kelas merupakan halaman yang digunakan untuk membuat tugas atau membuat materi pengajaran. Caranya, kita klik icon plus, kemudian akan muncul tampilan tugas, pertanyaan, materi, gunakan kembali postingan, dan topik. Misalnya kita buat tugas. Untuk judul kita ketik
materi kimia. Setelah itu, deskripsi ini fungsinya untuk memberikan informasi kepada peserta. Kita lampirkan file. Sudah, kemudian poinnya 100, tidak ada batasan waktu dan tidak ada topik. Jika dirasa sudah, maka kita klik kirim, tugaskan. Nah, tugas telah dibuat. Tampilan akhirnya akan seperti ini. Kemudian anggota ini merupakan halaman untuk mengetahui jumlah anggota pada kelas tersebut. Di sini masih kosong ya, karena masih belum ada peserta yang bergabung. Baik, jadi hari ini adik-adik kita akan belajar cara menggunakan aplikasi Google Classroom. Sebelumnya adik-adik sudah mendownload aplikasi Google Classroom? Sudah, Kak. Silahkan perwakilan maju ke depan untuk memperagakan cara menggunakan aplikasi Google Classroom. Saya, Kak. Ya, silahkan. Dibuka ya aplikasinya. Sudah? Nah, sekarang kalian login menggunakan email pribadi masing-masing. Jika sudah, klik OK. Setelah itu kan muncul tampilan kosong ya di situ. Nah, di bagian pojok bawah itu ada icon plus, kalian klik. Ada dua opsi, yaitu buat kelas dan gabung ke kelas. Karena kalian akan join kelas, maka kalian klik gabung ke kelas. Sebelumnya kakak sudah membuat kelas ya. Sebentar. Untuk kodenya. Kodenya langsung dimasukkan ya. Sudah? Jika sudah, langsung klik gabung. Tunggu sebentar. Maka secara otomatis kalian sudah tergabung dengan kelas yang sudah kakak buat. Sudah paham? Sudah, Kak. Silakan kembali. Nah, di situ kakak sudah melampirkan sebuah file PDF yang berisi tentang materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Silakan dibuka PDF-nya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang materi zat aditif. Adik-adik tahu apa itu zat aditif? Tidak, Kak. Sebelum kesini tadi ada yang sudah sarapan? Sudah. Sarapan apa? Nasi kuning. Ya, nasi kuning. Kira-kira kenapa ya nasi kuning itu warnanya kuning? Karena ada warnanya. Ya, karena ada warnanya. Itu kira-kira pewarna alami atau buatan? Alami. Ya, benar. Jadi adik-adik, zat aditif itu merupakan zat yang sengaja dicampurkan ke dalam suatu bahan makanan atau minuman dalam jumlah sedikit, gunanya untuk memperbaiki cita rasa, penampilan, dan lain sebagainya, sehingga akan menarik minat dari pembeli. Nah, zat aditif ini dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada pewarna, kemudian ada pemanis, pengawet, pengemulsi, dan lain sebagainya. Apakah kalian tahu atau sebutkan contoh dari pewarna alami? Kunyit. Ya, terus? Daun pandan. Ya, daun pandan. Kalau pewarna buatan?
warna makanan. Ya. Jadi sudah jelas ya terkait materi zat aditif ini. Sekarang kalian baca dan kalian pahami materi tentang zat aditif yang sudah Ibu bagikan di kelas yang sudah kalian join. Nah, di sana akan ada beberapa pertanyaan terkait materi zat aditif. Kalian jawab, kemudian kalian tulis di buku tulis, lalu dikumpulkan. 15 menit cukup? cukup. Ya, silahkan langsung bisa dimulai. Sudah Kak. Ya, silahkan dikumpulkan. Sudah. Jadi seperti itu ya adik-adik, cara menggunakan aplikasi Google Classroom ketika kalian ingin gabung ke dalam kelas yang sudah disediakan oleh guru ataupun yang lain. Sudah jelas ya? Sudah Kak.